Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Delphi Fitri Sorman, dan rekan saya, Febia Rizka, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai fenomena morfogenesis. Adapun materi yang kami bahas yaitu kolerasi dan polarisasi. Untuk materi pertama, akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai kolerasi. Kolerasi merupakan suatu ukuran keeratan hubungan antara dua sifat. Dua sifat dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada sifat yang satu akan diikuti dengan perubahan pada sifat yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Penyebab terjadinya kolerasi antar sifat adalah faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik disebabkan oleh pleiotropi dan linkage disequilibrium. Pleiotropi merupakan peristiwa yang terjadi bila satu gen pada suatu lokus atau pada satu set gen pada beberapa lokus mengendalikan dua sifat yang berbeda atau lebih. Sedangkan linkage disequilibrium merupakan peristiwa di mana dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama cenderung diturunkan secara bersamaan. Teknik kolerasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu sifat variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam sifat variabel yang lain. Maksudnya, ketika satu sifat variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam sifat variabel yang lain apakah juga naik atau turun atau tidak menentu. Jika kecenderungan dalam satu sifat variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam sifat variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua sifat variabel ini memiliki hubungan atau kolerasi. Koefisien kolerasi merupakan alat statistik yang penting jika diterapkan pada situasi yang tepat. Koefisien kolerasi ini semata-mata menunjukkan keberadaan dan ketidakberadaan sebuah hubungan apakah positif atau negatif antar dua sifat variabel. Selanjutnya yaitu jenis kolerasi. Koefisien kolerasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu koefisien kolerasi negatif dan koefisien kolerasi positif. Koefisien kolerasi negatif bila derajat hubungan antar dua sifat menunjukkan hal yang berlawanan. Artinya, bertambahnya nilai sifat yang satu akan diikuti oleh berkurangnya nilai sifat yang lain. Koefisien koleratif positif bila derajat hubungan antara dua sifat tanaman menunjukkan hal yang nyata. Artinya, bertambahnya nilai sifat satu diikuti oleh bertambahnya nilai sifat yang lain. Sebaliknya, berkurangnya nilai sifat yang satu akan diikuti oleh berkurangnya sifat yang lain. Sedangkan, apabila koefisien kolerasi sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara kedua sifat tersebut. Selanjutnya, jenis kolerasi. Jenis kolerasi ditinjau dari sifat-sifat yang berhubungan. Dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kolerasi sederhana. Adalah bila suatu sifat dipengaruhi oleh sifat yang lain, misalnya panjang malai dengan banyaknya gabah per malai pada tanaman padi. Kedua, kolerasi partiel, yaitu bila dua sifat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang lain, misalnya tingginya produksi dan tingginya sterilitas biji dipengaruhi oleh bobot malai dan serangan penyakit. Yang ketiga yaitu koleritas berganda. Adalah bila sifat dipengaruhi oleh banyak sifat yang lain. Misalnya, daya hasil dipengaruhi oleh sifat banyak anakan, ketahanan rebah, ketahanan terhadap hama, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta respon terhadap pemupukan dan sebagainya.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Feby Rizka. Kepada Feby, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai polarisasi yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada pengertian dari polarisasi. Polarisasi dalam organisme dihasilkan dari adanya ketidaksamaan yang jelas, terutama pada tingkat subseluler. Banyak rangsangan yang berbeda dapat menimbulkan polarisasi terhadap sel. Polarisasi merupakan suatu proses pertumbuhan yang berbeda pada kedua kutubnya yang disebabkan oleh proses fisiologi ataupun genetik. Yang kedua ada aspek polarisasi. Ada 3 aspek polaritas, yaitu yang pertama ada oriented behavior, yaitu adanya perbedaan pertumbuhan sel atau jaringan. Misalnya jaringan meristem yang ada di paling ujung pertumbuhannya akan lebih cepat, sehingga akan mempengaruhi ukuran sel. Yang kedua ada gerakan nutrisi yang akan lebih cepat apabila menuju ke bawah. Yang kedua ada axiation, yaitu sumbu simetri. Bentuk bunga umumnya akan menyeimbangkan bentuk simetris melalui susunan Fibonacci. Kemudian ada susunan filamen pada bunga. Yang ketiga ada polar difference, yaitu perbedaan kutub akibat perbedaan distribusi nutrisi di kedua ujung tumbuhan. Yang ketiga ada polarisasi, yaitu setiap sel individu memiliki komponen membran dan struktur sitoskeleton yang beda pada berbagai bagian dari sel. Hal ini disebut polarisasi sel. Sel-sel tumbuhan tidak dapat berpindah secara individual di dalam suatu organ yang sedang berkembang karena sel-sel tumbuhan dimobilisasi oleh dinding sel yang dilekatkan ke sel-sel tetangganya. Hal ini berarti bahwa pembelahan sel dan pembesaran sel yang diorientasikan merupakan mekanisme utama morfogenesis tumbuhan. Sitoskeleton mengontrol proses ini. Contoh yang paling klasik adalah epidermis yang dipotong, di mana sel-sel epidermis diorganisasikan untuk membentuk jaringan dari pemotongan tersebut. Tiap sel daripada kompleks ini berada dalam kontak yang dekat dengan sel tetangganya dan mempunyai beberapa tipe struktur untuk menghubungkan attachment dan signaling kepada sel-sel lainnya. Kontak yang paling penting dari polarisasi pada sel epidermis adalah tight junction, yaitu hubungan yang rapat. Itu akan menghubungkan bagian luar daun dari membran-membran sel pada sel-sel tetangga sangat rapat yang membuat protein membran tidak dapat masuk melewati batasan ini. Selanjutnya ada jenis dari polaritas, yaitu yang ada polaritas itu dapat ditinjau dari struktur luar, struktur dalam, atau polarisasi atau polaritas fisiologi. Yang pertama ada polaritas struktur luar, yaitu dapat dilihat oleh adanya regenerasi dari organ tumbuhan yang ditumbuhkan dengan tempat dan posisi yang berbeda. Nah, seperti pada gambar, di sana terlihat bahwa batang yang di sebelah kiri itu posisi batangnya dalam kondisi kelembapan udara yang normal, menghasilkan akar dan pucuk dengan arah tumbuh yang normal juga. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, itu adalah batang yang didesain dengan tempat dan posisi yang berbeda sehingga batang itu memiliki akar dan pucuk yang tumbuh serupa dengan yang di sebelah kiri, namun dengan posisi yang terbalik. Selanjutnya ada jenis polarisasi yang kedua, yaitu polaritas struktur dalam, yaitu pola pertumbuhan, yaitu pada fase-fase pada mitosis. Yang ketiga ada polaritas secara fisiologi, yaitu gerakan rasio unsur hara, karbon atau nitrogen. Gerakan nitrogen itu cenderung bergerak ke atas, sedangkan karbon gerakannya itu cenderung ke bawah. Contoh yang lainnya adalah gerakan auksin, kemudian ada juga aktivitas respirasi yang cenderung lebih aktif pada ujung meristem. Nah, seperti pada contoh, kami mengambil contoh dari gerakan hormon auksin, yaitu yang seperti yang terlihat pada gambar, bahwa yang di sebelah kiri itu dapat kita lihat ketika cahaya matahari itu tepat berada di atas batang tumbuhan,
itu hormon auksin itu akan diproduksi, namun dalam ritme yang lebih lambat dan merata. Kemudian untuk gambar yang kedua, masih dengan gambar yang di sebelah kiri, itu cahaya mataharinya agak lebih serong ke kanan, sehingga menyebabkan hormon auksin itu akan berpindah menuju tempat yang atau bagian dari batang tumbuhan yang lebih gelap, yaitu yang di sebelah kiri. Dan produksi dari hormon auksin ini juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan produksi dari hormon auksin yang sebelumnya, yang tepat di atasnya itu ada sinar matahari. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika sinar matahari itu cenderung lebih jauh daripada yang digambar di tengah, yaitu akan terjadi proses perpindahan dari hormon-hormon auksin yang kemudian akan lebih meningkat jumlahnya dan akan memicu terjadinya elongasi, yaitu pemanjangan sel. Nah, itu dapat dilihat juga pada gambar yang di sebelah kanan, yaitu terlihat bahwa di sini pada sel-sel yang mengalami elongasi ini terjadi pemanjangan sel, sehingga sel-sel itu nantinya akan menekuk dan mengarah ke arah datangnya cahaya. Atau biasa juga kita sebut dengan proses fototropisme. Selanjutnya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby Rizkan telah menyampaikan materi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.